Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang perempuan di Samarinda mengalami luka serius akibat kakinya terlindas truk tronton. Banjir bercampur lumpur ini terjadi di SD Negeri 012 Jalan Karangmulia, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda. Demonstrasi dilatari persoalan gas melon dilakukan sejumlah mahasiswa di Pertamina Samarinda. Banjir bercampur lumpur ini terjadi di SD Negeri 012 Jalan Karangmulia, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, Sabtu siang. Ini menyebabkan ruang kelas kotor dan tidak bisa dipergunakan. Untuk menyingkirkannya, sekolah dibantu relawan dan petugas damkar. Kepala sekolah Ridwan menyebut, banjir mulai terjadi malam hari usai diguyur hujan deras. Banjir yang arahnya dari bagian depan sekolah itu merendam 6 ruang kelas, ruang kantor, dan bangunan lain di sekitar sekolah. Ia meyakini luapan air ini berasal dari bekas galian tambang dan pematangan lahan untuk perumahan. Kejadian banjir tadi malam sekitar jam 8 lewat. Kondisinya hujan atau seperti apa Pak Ridwan? Kondisinya hujan lebat, disertai lumpur. Sudah lumpur ya. Ada berapa ruang kelas yang terdampak Pak? Ada 6 ruang kelas, 1 kantor, kemudian bangunan yang ada di sekitar sekolahan juga terdampak. Oke Pak, untuk aliran air dari arah mana? Di belakang, depan? Arah air dari depan, dari bekas tambang di atas kan, pengupasan lahan dan juga adanya pembangunan perumahan. Oh siap. Nah kalau kondisi seperti itu biasanya siswa gimana Pak? Ini pas kebetulan karena kami hari ini mau mengadakan rapat, jadi rapat pembagian kelas dan juga kenaikan kelas dan kelulusan kelas 6, jadi diliburkan. Pihak sekolah juga mengaku banjir sudah 4 kali dirasakan dalam setahun. Kali ini genangannya cukup tinggi mencapai 30 cm. Pihak sekolah berharap ada perbaikan saluran air agar tidak selalu terancam banjir. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Manunggal Tanjung Redep Berau silih berganti berdatangan. Bantuan itu mulai dari masyarakat, donatur, hingga pemerintah kabupaten. Kali ini Pemkab menyalurkan bantuan berupa sembako. Bupati Sri Juniarsih meminta kelurahan dan camat segera mendata warga yang terdampak. Itu dimaksudkan agar legalitas tanahnya menjadi lebih jelas dan para korban bisa kembali membangun rumahnya dengan aman. Bupati juga berjanji akan membantu perbaikan rumah yang terdampak dan terbakar. Dinas sosial untuk dibantu menyampaikan kepada Pak Camat dan Pak Lurah untuk segera mendata warga-warganya, baik yang bisa dibantu, tadi bantuan sementaranya berupa sembako dan sebagainya. Kemudian ke depan kita akan bantu pendataan supaya legalitas tanah bisa diketahui. Kemudian melalui dinas sosial atau tim untuk dibantu bangunkan kembali rumahnya. Kemudian berkas-berkas yang mungkin perlu diselesaikan supaya legal sertifikat kita akan bantu juga seperti itu. Yang mana? Rencana bantuan perbaikan bangunan yang terbakar mendapat sambutan dari warga.
Mereka berharap bantuan tersebut disalurkan dengan segera agar perbaikan bisa dilakukan. Ini sendiri Pak ya? Saya sih bantuan yang ngeseng rumah, kancingnya rusak, Oke. Nah, perbaikan lah. siap. Nah, dengan bantuan seadanya dari pemerintah ini gimana Bu sebagai korban menanggapinya Bu? Alhamdulillah ya, ada kan. Diperlukan sekarang ya pokok makanan. Kebakaran di Jalan Manunggal Tanjung Redep ini terjadi Kamis siang. Kobaran berhasil dipadamkan setelah warga bersama petugas bahu-membahu memadamkannya. Tercatat 6 rumah ludes dan 1 terdampak. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Inilah deretan produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah memiliki sertifikat halal. Produk-produk ini dipamerkan pada Pekan Ekonomi Syariah Nusantara atau PESAN 2024 di salah satu pusat perbelanjaan di Balikpapan, Jumat sore. Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Robi Aryadi menyebut ini bagian dari kerjasama mereka dengan Institut Teknologi Kalimantan. Tujuannya yakni memudahkan pelaku usaha kecil lokal dalam mendapatkan sertifikat halal untuk produk yang dijualnya. Mendorong masyarakat itu mulai aware mengenai apa itu produk halal. Jadi kalau saya lebih senang menggunakan istilah adalah kalau halal pasti kan bersih ya, bersih pasti kan sehat bukan? Ya artinya dengan itu sebenarnya kalau kita akan memilih produk-produk baik itu makanan maupun fashion apapun, kalau itu halal pasti kan bersih dan sehat. Pemilik UMKM lokal mengaku sertifikasi halal menguntungkan bagi usahanya. Jumlah penjualan meningkat sejak sertifikat tersebut dimiliki. Para pelaku usaha juga dimudahkan dengan perpanjangan masa berlaku dan biayanya gratis. Udah ribet ya, mahal, kemudian masa berlakunya dulu hanya 2 tahun. Nah sekarang dengan program yang baru ini, saat ini, alhamdulillah masa berlakunya udah 4 tahun, beda banget sama yang kemarin. Jadi dengan adanya program sehat yang gratis ini, itu benar-benar membantu para UMKM. Jadi kalau udah punya sertifikasi halal, itu kan value-nya pasti lebih tinggi ya. Kemudian juga mereka pengen pasarkan produk ke retail, kemanapun, ke hotel, itu akan lebih mudah lagi. Dan kemudian mendapatkan pendampingan serta verifikasi lapangan kepada bersama pendamping dan halal. Jumlah pemegang sertifikat halal untuk UMKM di Balikpapan bertambah. Ini setelah 60 UMKM lokal diberi sertifikat baru. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kalau 60-nya dihadirkan ke atas panggung, Reval, bisa kita tutup